webinar hari ini kita bicara tentang ya web. Halo, selamat pagi Pak Deden. Masih on mute Pak. Oke. Oke. Selamat pagi Pak Dan, salam sehat. Salam sehat Pak Deden. Ya. Oke. Ya, jadi tadi saya coba sampaikan bahwa ya kita ide buat webinar hari ini gitu, maksudnya latar belakang webinar hari ini adalah pertama dari sisi logistik ya, kita belum, mungkin dalam setahun ini kita sangat jarang atau hampir belum pernah untuk buat satu webinar yang khusus untuk industri logistik dan transportation seperti itu. Jadi padahal Google salah satu strong point-nya adalah di industri ini sebenarnya. Tentu teman-teman ya dengan apa namanya, dengan adanya produk Google Maps gitu ya, mungkin hampir semua logistik dan transportation player itu pasti somehow gitu ya, pasti pakai Google Maps lah. Itu pertama. Yang kedua, Google sebagai platform gitu ya, dan service provider, kita memang sangat apa namanya, kita memang tidak bermain di area business application gitu. Nah, ini yang kita selalu jadi pertanyaan kadang-kadang pada saat misalkan diskusi dengan customer atau potensial customer. Misalnya paling simpelnya, Google kan punya Google Maps gitu, apa Google nggak punya transportation manajemennya sekalian gitu, nah, ataupun yang lainnya gitu. Nah, jadi kita kemudian mengedepankan yang namanya ISV gitu ya, atau software provider yang jadi bisnis partnernya Google, sebagai contohnya McEasy, untuk mengisi apa namanya, area tersebut gitu, atau kebutuhan tersebut. Nah, jadi dan karena yang ketiga juga kita juga pengen sharing tentang keberhasilan customer kita. Hari ini kita share tentang Lion Parcel, mungkin next apa namanya, transportation logistik player yang lain gitu ya. Kita pengen share bagaimana customer kita itu berhasil melakukan transformasi atau dengan menggunakan Google Cloud. Jadi itu ide dari kita melakukan webinar hari ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin karena udah waktunya juga udah ini ya teman-teman, ya kita mungkin mulai aja. Terima kasih teman-teman semua untuk udah hadir pada webinar hari ini, Google Indonesia ISV Webinar gitu ya, saya kasih title-nya Google in Logistics gitu. Nah, mungkin beberapa aturan dasar dari webinar. Pertama, jika memungkinkan mohon setting kameranya on gitu, jadi kita bisa juga melihat teman-teman gitu. Tapi misalkan karena koneksi dan mungkin kesibukan di luar, is okay gitu, atau kesibukan di kantor juga is okay untuk off juga, tapi kalau memungkinkan untuk on. Yang kedua, setting mikrofonnya di off-in aja gitu ya, kecuali pada saat nanti sesi Q&A. Kalau bertanya selama sesi silahkan via Google Chat, nanti pembicara akan speakernya akan pick up pertanyaan itu untuk dijawab gitu ya. Nah, kemudian pada sesi Q&A silahkan raise hand gitu, ada fitur raise hand untuk kalau ingin bertanya secara langsung, dan pada saat ingin bertanya secara langsung bisa setting microphone on itu. Mungkin tambahan, kita juga hari ini pengennya sesinya interaktif, karena itu teman-teman yang nanti bertanya gitu kan ya, dan mungkin juga nanti pertanyaan-pertanyaan dari kita, jangan khawatir, nanti kami sediakan swag atau goodies untuk teman-teman yang nanti akan kami kirimkan. Jadi kami akan catat dan kami kirimkan ke teman-teman gitu. Jadi harapan kami teman-teman stay sampai akhir dan kemudian bisa apa namanya, partisipatif dengan bertanya gitu. Oke, jadi kita akan bagi beberapa agendanya sebagai berikut gitu kan. Tadi saya udah opening, kita kemudian saya akan nanti share tentang Google Cloud Solution untuk logistik industri. Nanti teman saya dari Lion Parcel, Mas Probo, Head of IT, akan share tentang business transformation mereka dengan Google. Nanti juga teman saya juga Pak Andi juga akan share tentang
Make Easy Transportation Management Solution. Kita ada sesi Q&A, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan spesifik dengan sesi tersebut, silahkan di Google Chat seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu saya mulai aja. Jadi selamat datang teman-teman, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman dan registrasi udah hadir hari ini. Bicara tentang logistik industri, bicara tentang Google gitu ya. Ini mungkin saya agak flashback dikit gitu ya. Google starting sekitar 22 tahun yang lalu sebagai search engine. Jadi pada satu kita bukan search engine yang pertama di launch, itu mungkin kita ke-6 atau ke-7 gitu ya. Tapi kemudian slowly kita jadi market leader gitu ya. Nah, saat ini kita juga udah banyak diversifikasi gitu ya, produk-produk kita bukan cuma search engine atau SEO gitu ya, tapi kita juga ada YouTube, ada Gmail gitu ya, ada Chrome, Google Drive dan sebagainya, Google Maps tentunya ya. Di mana masing-masing produk ini, setiap produk ini usernya udah mencapai lebih dari 1 billion user. Oke, saya mungkin sambil ini ya. Oke. Udah mencapai lebih dari 1 billion user per aplikasi seperti itu. Dan dalam aplikasi-aplikasi kita ini kita juga menerapkan fitur-fitur AI ML di dalamnya. Nah, untuk mendukung aplikasi-aplikasi tersebut dan juga untuk mendukung customer kami di Google Cloud gitu ya, kita sudah launching sejak 2020 di Jakarta gitu. Dan tahun depan juga kemungkinan ini aja kemungkinan akan ada data center kita yang kedua gitu. Ini untuk menjembatani kebutuhan dari sisi regulator. Mungkin transportasi dan logistik tidak strict masalah regulasi gitu, tapi ada beberapa industri lain gitu ya yang membutuhkan dari sisi regulatornya seperti itu, diatur oleh regulator. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kalau teman-teman lihat dari gambar ini gitu ya, dari slide ini gitu ya, selain bahwa Jakarta sudah punya region atau data center, kita juga sebenarnya pengen highlight mengenai garis biru ini gitu ya. Garis biru ini adalah network Google. Jadi ini private networknya Google gitu ya, milik Google yang menghubungkan data center Google, antar data center Google seperti itu. Jadi contoh kita bangun kabel, kita gelar kabel bawah laut dari Jakarta ke Singapura dan dari Jakarta ke Sydney untuk kebutuhan infrastruktur kita. Nah, kalau diperhatikan dari gambar ini dan juga tadi ada 9 aplikasi yang ada di yang memiliki user yang lebih dari 9 miliar orang gitu ya, 9 miliar user. Nah, bisa sampaikan bahwa Google sebenarnya di dalam jaringannya Google itu kita bisa dibilang carries lebih dari 25% dari internet traffic di dunia seperti itu. Nah, ini tentunya suatu workload atau traffic yang besar untuk infrastruktur dan networknya Google gitu. Tapi tetap kita bukan network player, jadi kita tidak menjual jaringan network kita ke pihak lain. Jadi jaringan network kita hanya dipakai untuk kepentingan Google, kepentingan aplikasinya Google seperti itu. Nah, mungkin satu tambahan lain adalah ya, dengan adanya networknya Google gitu ya, mungkin ada beberapa poin yang perlu yang bisa keuntungannya. Pertama dari sisi security gitu ya. Kalau dari sisi security, karena begitu aplikasi itu tentunya teman-teman kalau mau suatu aplikasi pasti butuh jaringan internet dulu kan, dan itu responsibility-nya customer. Tapi begitu sampai masuk ke point of presence-nya Google, misalnya yang di Jakarta, itu udah menjadi networknya Google gitu. Jadi dari security, bila dibandingkan dengan provider yang lain yang pastinya akan pindah-pindah jaringan karena mereka nggak punya jaringan sendiri gitu ya. Nah, tentunya security-nya pasti
secara risk lebih rendah pastinya risknya di Google dibandingkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi performance, karena jaringannya Google dan dipakai untuk trafficnya Google, tidak di-share ke yang lain gitu. Jadi dibandingkan dengan kita pakai jaringan yang lain, dan setiap provider jaringan itu juga punya SLA untuk yang langganan kan gitu ya. Nah, performance kita better gitu. Kita pernah ukur dengan provider yang lain pada saat mereka punya data center atau region di Singapura dengan kita di Taiwan, itu dari sisi performance masih lebih baik kita gitu, masih unggul lebih response time-nya masih lebih unggul kita seperti itu. Oke. Nah, bicara tentang logistik gitu ya, kita melihat trennya bahwa logistik itu mengarah ke sustainable, automated and data driven. Sustainable maksudnya apa? Sustainable dalam artian bagaimana penggunaan teknologi itu misalnya untuk less carbon gitu ya, ataupun less pollution gitu, atau less resource seperti itu. Automated ya, kita bicara sekarang ini teknologi yang berkembang, walaupun mungkin belum dirilis mengenai autonomous vehicle. Tapi bicara tentang warehouse automation ini udah berkembang banget gitu ya, udah ada di pasaran seperti itu. Nah, juga mengenai data driven. Nah, dengan rise of e-commerce gitu ya, data menjadi kunci gitu ya. Bagaimana untuk mendukung high speed delivery gitu kan. Bagaimana provider yang nggak punya aset gitu ya juga bisa memberi layanan yang seimbang dengan provider-provider yang punya aset dan sebagainya gitu. Jadi ini yang tren yang terjadi kita lihat di logistik gitu ya. Nah, apa sih yang bisa dibantu atau di-provide oleh Google Cloud untuk supply chain logistik ini ya gitu ya. Mungkin saya mau highlight, ini ada beberapa gitu ya, tapi mungkin saya mau highlight yang pertama tadi di area provide the best AIML. Provide the best AIML in the world gitu ya. Jadi Google memang fokus di area AIML gitu. Jadi produk-produk Google di antara di antara startup juga gitu ya. Saya bilang bahwa kalau kita bicara data analitik dan AIML pasti top of mind mereka adalah di Google gitu. Dan kita memang udah buktikan di produk-produk yang tadi saya sampaikan, 9 aplikasi kita yang jumlah usernya lebih dari 1 miliar itu kita juga terapkan AIML di situ. Yang kemudian yang mungkin saya pengen highlight juga adalah analitik gitu ya. Nah, BigQuery kita salah satu yang paling populer di market gitu ya. Sekarang kita juga ada tools Looker yang memungkinkan bagaimana user itu bisa melakukan machine learning dan juga melakukan analitik gitu dalam satu platform gitu. Ini untuk jadi it's not just a BI tools seperti itu. Nah, ini membantu tentunya untuk teman-teman atau industri logistik dan supply chain untuk melakukan analitik seperti yang tadi saya sampaikan mengenai data driven seperti itu. Kemudian ya tadi kita bicara tentang security dan scalability gitu ya. Tentunya kita juga salah satu yang terbaik gitu ya di sisi security. Secara security ya kita punya banyak konsep, misalkan di area security gitu ya, teknologi-teknologi di area security itu. Jadi ini tentunya menjadi pembeda dibandingkan yang lain gitu. Secara infrastruktur juga kita juga bisa multi cloud, hybrid cloud gitu ya. Kita punya platform yang namanya Antos untuk itu. Jadi ya tentu idealnya ya semua orang pasti ya idealnya yang versi Google ya gitu ya, mungkin atau versi cloud provider bahwa semuanya pindah ke cloud gitu. Tapi tentunya banyak customer yang memang sudah invest di infrastruktur gitu kan, mungkin pengennya hybrid gitu atau pengennya multi cloud gitu. Nah, kita menyediakan itu juga. Nah, tentunya kita juga
karena Google sebagai information company juga gitu ya, kita juga memberikan apa namanya produk-produk analitik yang untuk di area untuk area search juga gitu. Kalau teman-teman berpartnership dengan Google Search juga gitu ya, atau Google Assistant gitu ya, teman-teman mungkin bisa di search-nya itu bisa dibantu untuk tracking gitu ya, melalui Google Search gitu, untuk tracking package teman-teman kirimkan melalui Google Search itu. Jadi kita ada capability seperti itu. Mungkin itu yang saya mau coba sampaikan. Nah, jadi Google benar-benar serius untuk area logistik dan supply chain transportation. Jadi apa sih visi kita gitu ya? Visi kita change the world by leveraging intelligence gitu. Jadi ini intelligence bicara tentang data analitik, tentang kemudian machine learning gitu. To create a transparent itu artinya pada data-data itu bisa diakses. Tentunya ini kita bicara bukan personal data ya, tapi data-data itu semua bisa diakses, informasi itu bisa diakses, biasanya melalui API call gitu ya. And sustainable supply chain for everyone. Sustainable artinya teknologi kita ya yang sifatnya sustainable gitu. Salah satunya lah data center kita merupakan salah satu data center, green data center yang secara rate dari carbon emission-nya itu yang paling rendah, seperti itu. Nah, outcome-nya seperti apa yang kita harapkan dari visi ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah exceptional customer experience. Exceptional customer experience dari sisi apa? Engaging new customer, gimana kemudian analitik membantu untuk upsell, cross-sell gitu, pipelining gitu. Jadi ini yang kita sebut dengan exceptional customer experience. Yang kedua, resilient and sustainable supply chain. Nah, ini juga dari sisi sustainable, resilient artinya apa? Bahwa ya kita juga melihat bahwa bisnis ini kan juga ada risk-nya. Bagaimana kita bisa menganalisa, balik lagi ya, melakukan analisa terhadap risk-risk yang terjadi, seperti itu. Bagaimana bisnis itu bisa scalable gitu ya dalam waktu yang singkat gitu ya, tapi tentu pada saat tertentu bisa juga scale down, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan resilient and sustainable supply chain. Nah, untuk run your supply chain autonomously ini mungkin masih ke depan gitu ya, kita sedang menggodok ini di tim produk kita, mungkin kita akan dapat informasi dalam 1-2 tahun ke depan ini. Nah, tapi kita sadar juga bahwa kalau kita bicara tentang IT landscape di area logistik itu, mungkin ini ada 3 besarannya itu ya. Transportation Management, Warehouse Management, dan Visibility System. Nah, Google bermain di area Visibility System. Nanti mungkin teman-teman akan dengar tentang produk-produk baru kita di area Google Maps, di area routing and cloud routing, fleet routing gitu ya. Yang sekarang ini masih sifatnya GA ataupun close selected customer. Nah, ini nantinya ini akan membantu customer dari sisi visibility sistemnya, seperti itu. Nah, tapi untuk area warehouse management atau transportation management, ini yang tersebut business application, kita sadar bahwa kita bermainnya di platform gitu ya. Jadi kita kemudian berpartner gitu ya. Contohnya dengan MakeEasy sebagai provider TMS gitu ya. MakeEasy jadi bisnis partnernya Google, run their technology in Google Cloud gitu ya. Dan kita membantu mereka untuk memperkenalkan kepada customer-customer yang memang membutuhkan gitu. Jadi mengisi kekosongan di area business application-nya, seperti itu. Dan inilah yang model partnership yang kita lihat dengan startup atau software provider ataupun mungkin dengan transportation atau logistic provider yang memang memiliki sistem-sistem ini dan sifatnya memang running di cloud dan
dijual sebagai as a service gitu ya, mungkin software as a service gitu ya ke customer. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai solusi untuk logistik customer, tadi kita bicara supply chain analytic, ini kita bicara tentang menggunakan BigQuery, menggunakan Looker gitu ya. Saya nggak akan masuk ke detail gitu. Nah, kemudian kita juga ada AI. Nah, ini yang AI yang sifatnya udah out of the box juga seperti itu atau minimum customization. Contoh Doc AI. Doc AI ini adalah produk AI kita yang bisa membaca gitu ya dokumen gitu. Jadi mungkin teman-teman punya invoice atau PO ataupun delivery order dan sebagainya yang atau agreement gitu ya, perjanjian kerjasama PKS. Nah, Doc AI ini punya kemampuan untuk membaca dan kemudian menyimpan itu dalam sistem seperti itu. Nah, sisi AI kita bicara tentang contact center atau chat, bisa juga salah satu irisannya adalah chatbot. Nah, ini juga teman-teman bisa gunakan integrate dengan Google Assistant kita, sehingga teman-teman bisa katakanlah punya reduce investment atau untuk investment orang untuk di contact center gitu, karena bisa bangun knowledge-nya, karena kan pertanyaan-pertanyaan itu biasanya majority kan berulang gitu. Nah, ini sesuatu yang bisa kita jawab dengan contact center gitu. Ya, selain itu tentu juga bisa membantu menjawab untuk ya mendrive penjualan seperti itu. Nah, yang tadi yang saya sempat sebutkan bahwa kita akan rilis publicly mengenai fleet routing dan last mile fleet solution. Gitu. Ini yang akan kita launching, tapi untuk saat ini masih GA dan close atau selected customer availability. Jadi kita belum tawarkan ke umum. Nah, mungkin kita lihat perkembangannya pertengahan tahun depan atau awal tahun depan seperti apa. Awal tahun 2023 seperti apa, tapi produk ini udah ready sebenarnya kita siapkan gitu. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, kalau tadi kita bicara mengenai ini tadi ya Pak, run your supply chain autonomously, ini yang kita sampaikan, ini dalam masih tahapan desain. Jadi kita bicara tentang mid-mile optimization, digital supply chain twin gitu kan, supply chain post, inilah produk-produk yang sedang kita godok gitu ya, tapi masih dalam tahapan desain saat ini. Mungkin seperti itu. Nah, tentunya kalau kita tadi bicara tentang data, kita juga punya produk-produk infrastructure modernization. Jadi kalau teman-teman saat ini masih menggunakan on-premise gitu atau co-location, bisa memikirkan untuk lift and shift ke Google Cloud gitu ya, ataupun modernize your application, replatforming gitu ya, atau tadi memakai hybrid. Nah, saya mungkin highlight khusus kalau teman-teman yang punya yang memakai SAP, install di SAP di on-premise, ini kita juga bisa bantu untuk memindahkan ke Google Cloud gitu. Partnership kita dengan SAP itu sangat erat gitu ya, bahkan salah satu region kita itu dioccupy oleh SAP di Eropa. Seperti itu. Oke, mungkin saya ada ini ya, sedikit lagi nih. Nah, ini beberapa customer kita di seluruh dunia gitu ya, yang menggunakan Google Cloud dan berinovasi dengan Google Cloud. Mungkin yang paling utama mungkin UPS gitu ya, kemudian Lufthansa Group. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia udah ada Semen Indonesia Logistik, Samudra Indonesia, mungkin beberapa nama yang belum sempat Gojek tentunya, Gojek, GoFleet. Nah, mungkin ada beberapa nama yang belum masuk di sini, seperti Lion Parcel, Si Cepat, Paxel, gitu ya. Nah, itu beberapa nama yang sudah menggunakan Google Cloud saat ini. Gitu. Jadi tentunya kita mengharapkan teman-teman untuk ya mengadopsi Google Cloud gitu ya, dan gimana kita bisa support lebih jauh teman-teman dengan teknologi kita. Kalau teman-teman tertarik apakah Google Cloud, Google Maps, ataupun Google Workspace, silakan kontak saya di email ini. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Oke, saya mungkin lihat chat. Oh, tidak ada pertanyaan di chat. Kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin kita masih punya 2 menit.
Oke, mungkin saya bertanya aja di chat aja dijawab gitu sama menit. Dari produk-produk Google yang paling banyak digunakan saat ini apa, teman-teman? Apakah misalnya Google Maps, Google Workspace, atau yang lain? Oke. Ada pertanyaan dari Pak Okta, apakah fungsi dari Google Cloud ini sama dengan Google Ads? Berbeda, Pak Okta ya. Google Ads itu, Google Ads kalau Pak Okta engage dengan Google Ads itu, teman Pak Okta pasti akan diberi ini ya kesempatan untuk, makasih Pak Didin jawabannya, diberi kesempatan untuk bagaimana melakukan advertising di search kita, jadi dengan SEO dan Google Ads, dan di YouTube biasanya. Oke, makasih Pak Wisnu. Nah, kalau Google Cloud ini kita bicara tentang infrastruktur Pak. Jadi kalau server-server Bapak gitu ya, atau database Bapak dipindahkan ke Google Cloud gitu ya, Bapak berlangganan Google Cloud seperti itu. Jadi beda service gitu ya, dan beda fungsi tentunya. Google Cloud untuk host infrastruktur dan database, aplikasi. Google Ads memang untuk gimana targeted marketing. Oke, makasih Bu Fan, Pak Didin gitu. Oke, bagaimana dengan konsep route management seperti apa? Apakah ada rencana ke sana? Ya, tadi yang saya sampaikan di slide ini, kita bicara slide yang ini tadi, fleet routing gitu ya, last mile solution. Nah, ada planning ke sana, itu untuk route managementnya Pak Didin, seperti itu. Ya, route optimization, ya benar, termasuk route optimization seperti itu. Jadi nantinya ya kalau saya bisa kasih info sedikit, jadi route optimization itu bisa kita menentukan routing itu berdasarkan beberapa parameter seperti itu. Bukan cuma dari sisi waktu gitu ya, tapi juga dari sisi cost. Itu salah satu yang nanti produk kita cover seperti itu. Oke. Parameternya bisa customize, saya belum bisa informasikan karena mungkin parameter-parameter itu sudah ada gitu ya. Karena tadi kan saya sebutkan 1 atau 2 parameter, tapi sebenarnya ada banyak parameter yang mungkin yang nanti bisa ya katakanlah dimainin lah gitu ya, di setting seperti itu, Pak Didin. Pak Didin boleh disampaikan ininya mungkin dari perusahaan mana dan emailnya apa, nanti kita bisa untuk swag goodiesnya kita bisa kirimkan. Bisa dikirimkan ke email saya aja Pak Didin kalau misalnya enggak mau di chat, disampaikan di chat. Oke, mungkin itu dulu sesi pertama. Saya akan segera hand over ke, terima kasih Pak Didi. Ya, saya akan segera hand over ke rekan teman saya Pak Probo dari Lion Parcel. Pak Probo Head of IT di Lion Parcel dan akan share tentang bagaimana Lion Parcel melakukan transformasi menggunakan Google Cloud. Silakan Mas Probo. Thank you Bro Anan. Actually tadi kinda interesting juga tuh yang mid-mile mid-mile design. Kita actually juga punya sih mid-mile design algoritma kita sendiri, tapi mungkin itu something yang nanti kita bisa compare juga ke depannya, kayak which one have the more optimization nanti ke depannya. Siap. Ya, nanti kita kasih lebih lanjut. Something that interesting. Okay, let me present my Oke, udah kelihatan ya slide-nya ya? Yep, udah. Alright, cool. Oke, before we move on into ke main topiknya, perkenalkan dulu, nama saya Probo Setio, biasa dipanggil Probo. Saat ini kerja di Lion Parcel as a head of IT-nya. Tadi Anan udah introduce a little bit. Dulu sempat kuliah di NUS, double degree, terus habis itu ke RMIT di Melbourne, and then lama di Singapura sambil S2 di NUS. Nah, makanya pengalaman-pengalamannya di company-company Singapura, tapi mostly itu IT. Jadi in all pendidikan yang saya tempuh juga everything is IT.
karena emang hobinya juga gitu. Nah itu ada linkin saya, kalau misalkan mau connect feel free to do it. And then let's move on ke topiknya. Oke. Nah, sebelum saya ceritain detail gimana caranya Google Cloud ngebantu transformasi digital kita sama implementasinya ke dalam bisnis, saya mau kenalin dulu nih, Lion Parcel itu apa sih gitu loh. Nah, Lion Parcel itu sendiri perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Kita saat ini beroperasi di domestik sama internasional. Saat ini kita juga didukung sama maskapai gitu. Kita berdiri di tahun 2013, didukung sepenuhnya sama Lion Group. Lion Group itu sendiri ada banyak, makanya kita di domestik didukung sama Lion Air, Batik Air. Untuk international services kita Kamalindo, Thai Airways, kayak gitu-gitu. Thai Lion maksudnya. Nah, kita saat ini kita udah bangun nih infrastruktur logistiknya di seluruh Indonesia. Kita punya 7.000 agent, 15 kurir yang melakukan pengantaran, dan 700 armada untuk serving first mile-nya kita, middle mile, sama last mile. Nah, makanya kita udah menjangkau 98% di seluruh Indonesia, dan harganya juga cukup bersaing karena kita punya layanan pesawat kita sendiri, dan semuanya kita udah bisa manage gitu. Nah, untuk tadi kan saya sempat mention kalau misalkan di domestik kita di serving sama Lion Air sama Batik Air. Nah, kita juga udah melayani pengiriman internasional nih ke negara-negara Asia. Ya contohnya Malaysia, Taiwan, Singapura, Hong Kong, dan lain-lain gitu. Nah, selain itu kita juga bekerja sama nih sama corporate di Indonesia, jadi lebih ke arah B2B service-nya sama B2C service-nya. Kita udah industrinya juga udah berbagai macam ragam. Kita masuk ke dalam retail, ada home products, electronics, kita juga udah masuk ke beberapa e-commerce. Gitu. Nah, kalau misalkan ini untuk corporate-nya, kita juga aktif nih ngedukung pertumbuhan di bisnis UMKM. Makanya kita kasih service-service yang baik, lalu penawaran-penawaran yang bisa ngebantu mereka untuk berjualan lebih banyak, lalu memperluas distribusi produknya mereka. Nah, makanya kita juga ada kerjasama sama kayak organisasi-organisasi, kayak contohnya APD sama Kadin Indonesia gitu, untuk membantu perkembangan UMKM. Nah, kita punya visi seperti apa sih gitu loh. Nah, visi kita itu pengen jadi the most reliable sama seamless company. Nah, makanya kita, it's not an easy thing to do buat jadi reliable, buat jadi seamless. Makanya kita itu komit untuk selalu berinovasi. Jadi kita bakal terus melakukan pengembangan buat kasih pengalaman pengiriman barang yang terjangkau, murah, dan nyaman buat customer gitu loh. Karena semakin didukung teknologi, maka cost-nya akan semakin rendah. Nah, kita bisa bisa membuat pelayanan atau service yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, yang namanya inovasi itu pasti nggak akan jauh dari teknologi. Gitu. Makanya kita harus bergerak ke arah transformasi digital, di mana kita memanfaatkan sistem buat melakukan pengiriman dengan cepat dan tepat. Nah, tapi itu kan untuk bagian operation-nya, tapi nggak cuma itu. Nah, sekarang kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk nge-reach customer kita dengan cepat. Nah, salah satu inovasi yang kita bangun untuk nge-reach customer kita dengan cepat, itu adalah dengan menggunakan customer apps kita. Jadi kita bikin aplikasi Lion Parcel. Nah, sekarang ini udah tersedia di dalam Play Store sama App Store, jadi bisa di-download. Nah, end customer kita bisa melakukan pick up easily dengan aplikasi tersebut gitu. Nah, ini pakai sistem geolocation. Jadi kita menggunakan Google Map Services sama Places API untuk peta sama landmark-nya. Nah, jadi di sini dia bisa langsung tekan tombol untuk melakukan pick up, kurir kita akan mendapatkan notifikasi nih lokasinya ada di mana. Dari situ kurir akan langsung menjemput dan melakukan pengantaran sampai ke destinasi. Nah, ketika melakukan pick up, pengantaran, itu kan pasti kan ada poin-poinnya. Nah, trackingnya juga udah bisa langsung ke dalam aplikasinya. Ketika mencapai
suatu titik tertentu, maka ini akan langsung nge-update ke dalam aplikasinya. Jadi langsung kelihatan nih si end customer experience-nya bagus lah. Langsung bisa ngelihat, oh paket saya sekarang lagi ada di sini gitu loh. Nah ini secara real time. Nah dengan real time dia jadi bisa berasa lebih aman gitu loh. Nah pembayaran juga bisa dilakukan di aplikasi ini. Jadi ini kayak one stop solution benar-benar untuk melakukan pick up dan delivery barang kita. Tuh. Nah, dengan adanya kayak aplikasi-aplikasi baru, terus habis itu penambahan servis, inovasi-inovasi yang kita lakukan, itu perlu ada infrastruktur yang memadai juga. Apalagi dengan kayak peningkatan traffic ya yang terjadi di dalam logistik. Nah, makanya infrastruktur yang kita pakai itu juga perlu bisa melakukan a good ways of scaling. Nah, dulu kita menggunakan on-premise gitu loh. Nah, ketika kita menggunakan on-premise, ketika ada spike yang tinggi, kayak contohnya ketika e-commerce lagi melakukan event di 10-10, 11-11, 12-12, nah itu trafiknya tuh langsung tinggi. Kalau misalkan dengan menggunakan on-premise, wah kita mesti siap-siap nih, kita mesti beli server lagi, ningkatin kapasitinya, ningkatin memorinya. Nah itu hassle di tempat kita. Makanya kita ngelihat nih, kalau misalkan dengan cloud service, kita bisa scaling infra kita dengan cepat. Dengan firepower yang tinggi, karena kita bisa langsung ningkatin vCPU sama memorinya. Lalu biaya yang dipakai itu cuma dipakai kalau kita pakai doang. Jadi kalau misalkan setelah event tersebut itu Halo, Mas Bobo. Bentar. Oke, sepertinya Mas Bobo masih ada difficulties mengenai internetnya gitu ya. Oh, udah online ya. sorry. Tadi Tadi kayaknya offline. agak ini. Oh, tadi sampai mana ya? Tadi terakhir itu menghadapi e-commerce Bagian yang parcel ada. menggunakan Google Cloud. Ya. Spike. Kayaknya sekitar sini ya berarti ya. Mm-mm. Oh wait, ini screen-nya saya ulang share lagi. Ya tadi ya tentang scaling ya. Kayaknya sini ya. Ya ini benar. Ya. Nah jadi kalau misalkan tadi di dalam e-commerce kan kita kan ada kayak spiking di dalam suatu event kan, kayak misalkan 10-10, 11-11, 12-12. Nah dulu kalau misalkan kita pakai on-premise itu susah untuk melakukan scalingnya, karena kita mesti kayak beli servernya dulu, terus habis itu beli servernya, terus kita setup servisnya dan lain-lain. Wah itu agak sulit. Nah dengan adanya cloud service ini yang kita lihat nih, kita bisa scaling infra dengan cepat gitu loh. Nah itu scaling infra dengan cepat, terus habis itu dengan firepower yang tinggi. Jadi kita tinggal bisa setting aja nih, CPU-nya mau pakai seberapa banyak, memorinya mau pakai seberapa banyak. Lalu salah satu yang paling penting juga adalah biayanya. Kalau misalkan kita beli on-premise, maka kita nggak bisa setelah selesai event tersebut kita jual lagi kan. Nah kita jadi kalau misalkan dengan menggunakan cloud server, kita kalau misalkan nggak pakai, kita bisa kayak scaling down.
Atau instance yang nggak kepake, ya udah kita matiin dulu aja gitu. Oke. Makanya ketika awal-awal kita melakukan transformasi digital ini, kita banyak dibantu juga sama Google, sama Anan dari sisi infrastrukturnya, setup service di dalamnya supaya ini bisa scalable dengan high availability sama fault tolerant sampai jadi kayak sekarang ini gitu loh. Nah, coba saya kasih contoh ya. Jadi salah satu contohnya itu buat bangun sistem aplikasi kita yang tadi. Nah, kita menggunakan beberapa service dari Google yang dipakai untuk membangun aplikasinya sedemikian rupa sehingga ini bisa scaling, lalu cepat performance-nya, lalu ketika terjadi masalah dalam suatu service itu nggak mempengaruhi service yang lain. Nah, makanya kita menggunakan yang paling kiri atas, kita menggunakan Google Kubernetes Service. Nah, sekarang ketika kita melakukan development, deployment, kita semua udah menggunakan container. Nah, dengan menggunakan containerization ini, kita bisa dengan mudah untuk men-scalingnya atau untuk memanage kontainer-kontainer ini. Ketika contohnya seperti ada masalah, maka Kubernetes ini ya dia bisa ngecek nih, oh ini kontainernya lagi ada masalah, maka dia bisa melakukan crash shutdown, lalu diganti lagi sama yang baru. Gitu. Nah, yang kedua kita pakai Google Cloud SQL-nya untuk menyimpan data-data di dalamnya. Google Cloud SQL ini itu bisa menggunakan Postgres atau MySQL. Nah, kita kebetulan developernya lebih familiar pakai Postgres, jadi kita menggunakan Postgres di sini. Nah, kita juga menggunakan Google Maps untuk petanya. Jadi untuk Maps API, terus habis itu Places API, kita menggunakan service-nya Google Map. Lalu kita menggunakan, karena kita kan microservices ya, jadi kita ada banyak services di dalamnya. Nah, untuk decoupling service-nya itu, kita menggunakan service-nya Google juga yang dinamakan PubSub. Nah, untuk mempercepat proses di depannya, supaya kita bisa nge-serving customer lebih cepat ketika melakukan pencarian, kita menggunakan memory store. Jadi beberapa tipe data kita taruh di depan database supaya serving datanya tuh bisa lebih cepat. Gitu. Nah, dengan adanya kayak service-service ini, kita bisa, biasanya kalau misalkan kita lagi melakukan development, kita pasti kayak mikirin, oh ini kita perlu ada berapa server, kita perlu setup di dalamnya kayak gimana caranya buat optimize. Nah, tapi dengan adanya service ini kita bisa dengan cepat banget lah buat kayak bikinnya, dan kita jadi fokusnya tuh nggak ke dalam infrastrukturnya, tapi lebih fokus ke dalam development-nya, ke dalam bisnis prosesnya. Gitu. Nah, another example itu kita untuk melakukan data pipelining, kita menggunakan again kita pakai Google PubSub untuk melakukan streaming datanya, jadi data masuk ke dalam situ dulu. Lalu kita transformasi dengan menggunakan data flow, terus habis itu kita simpen, terus ke dalam Google BigQuery, yang nanti tim data kita tuh bisa menggunakan Google BigQuery ini untuk menganalisa data-datanya. Nah, data ini kayak yang tadi Anan sempat bilang juga, ini sangat-sangat penting. Jadi kita bisa melakukan analisa kayak contohnya customer mana sih kita yang melakukan pengiriman paling banyak, contohnya seperti itu. Nah, itu dipakai buat kita memberikan feedback balik ke dalam customer untuk membangun service-service apa yang bisa kita bangun untuk customer kita supaya mereka lebih happy lagi. Karena jadi kita emang tipe yang kayak customer centric gitu. Jadi kita ngelihat customer kebutuhannya apa, lalu dengan menggunakan data ini kita bisa nge-serve dia lebih better lagi untuk making decision-nya apa yang perlu kita lakukan. Gitu. Nah, tadi imagining nih dengan service-service yang ada tadi, kita perlu install atau setup ke dalam virtual machine. Nah, itu pertama perlu spesialis buat instalasi service-nya, terus habis itu perlu melakukan optimisasi kalau misalkan service-service tersebut pengen dibuat secara efisien dan bisa dipakai. Belum lagi biaya pembelian servernya yang membutuhkan capex atau kapital. Nah, dengan menggunakan Google Cloud ini, kita bisa menggunakan pay per use. Jadi, instead of kita gede kapitalnya di depan, kita bisa menggunakan biayanya itu di spread out, jadi biaya operation. Nah,
Jadi budgeting untuk tim IT juga jadi lebih gampang gitu. Nah, long story short, jadi kita bisa lebih efisien, terus habis itu kita bisa lebih fleksibel juga di tengah pergerakan industri logistik nih. Nah, terutama karena industri logistik ini sangat dinamis banget nih sekarang. Pertumbuhan yang sangat cepat, lalu banyak event yang bikin spiking up and down. Nah, ini ngebantu banget buat di sisi kita ya. Nah, ini last but not least, itu thank you buat Google Cloud Platform. Itu ngebantu banget, sangat mendukung, terus habis itu mempercepat banget proses transformasi digitalnya kita. Nah, kedepannya kita juga bakal terus berinovasi, kayak contohnya tadi ada mid-mail service yang saya baru tahu juga, terus habis itu ada AI yang mungkin kita bisa pakai ke depannya. Nah, nanti kita akan terus kolaborasi buat ningkatin kualitas pelayanan kita ke pelanggan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Mas Robo, itu ada pertanyaan dari Pak Didin pertama. Iya. Layanan API aja yang digunakan dari Google gitu, yang Line Parcel gunakan. Untuk apa nih, Map API atau API yang lainnya, kita lumayan pakai banyak sih sebenarnya. Tapi yang sekarang ini paling banyak dipakai, kita pakai Places API sih. Jadi dia ada koordinat, ya dalam suatu koordinat dia kan pasti kan ada tahu nih di sekitarnya tuh ada tempat-tempat apa aja. Nah, itu jadi kita bisa tahu nih landmarknya apa, misalkan gedungnya Google atau gedungnya Lion Parcel. Nah, di sini mempermudah pelanggan kita untuk mengetahui pick up-nya di sini aja, contohnya seperti itu. Atau kalau mau kirimnya ke sini aja. Nah, ini juga ngebantu kita nih buat kan kita kan di dalam aplikasi selain bisa pick up itu ada drop off-nya juga. Nah, di dalam drop off itu dalam peta tuh bisa langsung kelihatan tuh pos-pos agent kita tuh ada di mana aja gitu loh. Nah, ini kita semuanya menggunakan servisnya Google Map. Oke. Terima kasih Mas Robo. Ini ada peran juga dari Pak Dani. Ketika menggunakan API geolocation untuk pick up and delivery, apakah bisa tercapture sampai kecamatan atau kelurahan? Oh, bisa. Di dalam kalau misalkan ngelihat dari dokumentasinya itu mereka ada kecamatan dan kelurahannya juga. Jadi itu yang bisa kita pakai untuk melakukan analisa ke depannya. Oke, Mas. Kemudian dari Pak Taufik nih, gitu ya. Apakah dalam aplikasi Line Parcel terdapat layanan komplain dan track record pengiriman terkait barang yang dikirim? It's a very good question. Jadi emang kita rencananya, emang kita sudah menjadikan aplikasi Line Parcel itu kan sebagai kayak one stop solution ya. Jadi dalam aplikasi itu emang ada layanan untuk melakukan komplain. Nah, komplainnya itu juga langsung kita bisa tahu nih nomor resi mana yang terkomplain, dan nggak cuma komplain doang nih, apabila terjadi memang ada masalah, karena kan kita kan nggak di dalam operation ya, kita tahu operation logistik seperti apa, nggak mungkin ada 100% kayak nggak terjadi masalah. Nah, tapi ketika terjadi masalah, itu kita customer service kita dengan menggunakan teknologi juga itu bisa dengan cepat untuk mengidentifikasi nih masalahnya tuh terjadi di mana gitu loh. Dan apabila emang terjadi masalah dan ingin melakukan klaim, itu bisa dilakukan dalam aplikasinya itu juga. Nah gitu. Dengan SLA yang udah ada, kita investigasi dengan cepat, dan proses klaim itu ketika ngeklaim kita bisa memasukkan, let's say terjadi kehilangan barang. Kehilangan barang itu value-nya berapa yang bisa diklaim, lalu itu akan masuk dalam customer apps-nya itu juga gitu, dan bisa di withdraw dari sana. Jadi emang solusinya tuh integrated banget sekarang untuk mempermudah customer. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Pak Budi Setiawan. Apakah Line Parcel melayani pengiriman sampai ke wilayah, kabupaten atau kecamatan seluruh Indonesia? Kalau misalkan sekarang kayak yang tadi saya bilang nggak sampai 100%, tapi kita udah mencakup 98% seluruh wilayah Indonesia. Oke. Nah, tapi kita akan terus, jadi ada beberapa hal nih. Jadi ada ada beberapa hal. Jadi kayak contohnya
network-network yang kita punya kita akan coba untuk optimize lebih lanjut lagi. Lalu pengembangan network yang terus kita lakukan. Nah, itu kita terus berinovasi dari network dari hal itu juga. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir nanti, tapi yang pertanyaan lain dan ini akan yang pertanyaan dari Mas Ari sama Mas Azilul kita akan jawab di sesi Q&A. Tapi mungkin satu pertanyaan terakhir dari Pak Deden ini. Salah satu line bisnis kami, Kamajaya menjadi konsolidator line parcel di Surabaya. Is it possible jika front end-nya line parcel ber-API dengan sistem kami? Gitu. Halo Pak Deden, kita belum sempat ketemu ya Pak Deden, tapi Pak Deden mute ini, Pak Deden mute ini. Sorry. Ya, kita belum sempat ketemu Pak Probo. Kita belum sempat ketemu, tapi I'd love to meet you Pak Deden. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah tentang kayak API apa sih yang pengen diintegrated, gimana caranya kita bisa bikin customer kita tuh berasa lebih seamless lah. Boleh. Jadi possible lah buat customisasi API untuk customer tertentu gitu atau untuk banyak bisa customer. aja. Nanti saya ke Surabaya Pak, kita main-main. Siap, saya di Jakarta sih, Des. Lagi di saya Jakarta. yang di kantor pusat yang di Jakarta. Kalau saya sehari-hari di sini, memang tim juga berada di sana. Ini cuma touch hello aja ke Pak Probo lewat question. Siap. Sampai ketemu nanti. Ya, kemarin saya sempat juga tuh Pak ke Surabaya untuk ngelihat kayak warehouse-nya dan lain-lain, seru sih Pak di sana. Siap. Oke, nanti kita alignment ya Pak. Siap Pak, thank you Pak. Oke, mungkin kita kita jam ke sesi berikutnya untuk Make Easy Transportation Management Solution akan dibawakan oleh partner kami Make Easy, Pak Andi, Chief Business Officer. Untuk pertanyaan tadi Pak Ari, Pak Azizul, Pak Taufik, nanti kita jawab di Q&A session ya Pak ya. Jadi please stay tune dulu aja. Oke, silakan Pak Andi, saya serahkan waktu. Oke, terima kasih banyak Pak Anan, terima kasih banyak Pak Probo untuk penjelasannya, very informative. Pertama-tama makasih Pak Anan ya sudah mengundang kami Make Easy untuk berkolaborasi dengan Google dan mengizinkan kami untuk mempresent produk dan sedikit mengenai company kami. Untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga sudah hadir di webinar kali ini. Saya sangat menghargai waktunya dan mungkin saya akan coba share screen dulu ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Oke, mungkin saya langsung jelaskan sedikit. Cuman sebelum saya mulai, pertama-tama saya ingin say banyak-banyak terima kasih buat, tadi saya lihat list partisipannya itu banyak dari beberapa customer existing kami. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih buat customer-customer kami yang sudah hadir dan customer-customer kami dan partner kami juga yang sudah mensupport kami dari awal hingga saat ini. Kami harap teruskan supportnya kepada kami dan kami juga terus berharap agar bisa berkembang untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam melayani dan memberikan solusi bisnis yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin sedikit mengenai Make Easy ya. Apabila dibandingkan dengan Google dan Lion Parcel, mungkin kami masih sangat bayi ya ibaratnya. Tapi kami harap agar bisa bertumbuh lebih cepat lagi. Mesti banyak belajar dari Pak Probo dan dari Pak Anan juga untuk solusi-solusi bisnisnya. Kami juga akan selalu belajar dengan apa yang kami punya sekarang ini dan dengan segala pengalaman kami. Itu benar-benar janji kami kepada kalian semua bahwa kami ingin terus berkembang dan memberikan solusi yang terbaik buat kalian semua. Oh, sorry. Coba mungkin aku exit presentation. Center view-nya. Oke. Selanjutnya, kami kemarin ini diberi kepercayaan dari investor di mana kami mendapatkan investment senilai 1,5 juta USD. Harapan kami besar dengan investment tersebut, kami dapat menjadi company yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman sekarang ini dan memberikan solusi yang terbaik buat kalian semua. Ini saya perkenalkan sedikit, ini dua orang yang ada di foto ini adalah Pak Hendrik dan Pak Raymond. Mereka adalah founder kami, Pak Hendrik dan Pak Raymond juga turut hadir di webinar ini. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan, Pak Hendrik dan Pak Raymond bisa langsung menjawab. Mungkin juga
banyak dari customer kami sudah pernah ketemu dengan mereka berdua ya. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan produk yang kita miliki saat ini. Saat ini kita punya 3 core produk, yaitu TMS, Transportation Management System, lalu Smart Driver App, dan VSMS yang itu adalah Vehicle Smart Management System, di mana itu adalah telematic solution dari kami, yang merupakan hardware GPS, software, dan beberapa sensor-sensor yang mendukung. Untuk sistem kami sendiri, di mana mereka berintegrasi adalah TMS itu sebagai kepala dari semua produk-produk kami. Jadi TMS itu sebagai otaknya, dan dia itu menerima bantuan dari kaki tangannya, VSMS dan Smart Driver App kami. Jadi TMS itu sebagai pusat di mana dia akan membantu Bapak Ibu untuk mengatur order-order yang Bapak Ibu terima. Mungkin saat ini Bapak Ibu juga mempunyai sistem tersendiri, di mana TMS kami juga bisa di-API-kan ke sistem Bapak Ibu, sehingga integrasinya akan menjadi sangat seamless dan less hassle. Dari situ nanti TMS order-order akan didistribusikan ke fleet-fleet mana yang Bapak Ibu miliki, baik itu fleet milik sendiri ataupun milik vendor, itu dapat kita lakukan. Yang kita kembangkan saat ini adalah kita mempunyai optimization, di mana order-order optimization itu nanti akan langsung secara otomatis itu akan mendistribute order-order yang diterima oleh Bapak Ibu ke fleet-fleet yang available berdasarkan perimeter-perimeter yang telah diset oleh Bapak Ibu. Itu yang sedang kita kembangkan saat ini dan sudah kita jalankan ke salah satu customer kami. Lalu dari situ VSMS akan melakukan fungsinya di mana dia akan memberikan posisi, geolocation, tracking, seperti itu untuk dikembalikan ke dalam sistem TMS kami. Lalu ketika sudah sampai tujuan, Smart Driver Apps akan melakukan fungsinya di mana dia akan memberikan POD atau POP dalam bentuk elektronik, sehingga tidak perlu lagi Bapak Ibu menggunakan kertas-kertas, karena seperti yang menjadi tema pembicaraan kita kali ini adalah kita ingin mengubah logistik Indonesia sekarang ini dari pen and paper menjadi digital, sesuai dengan visi misi Bapak Jokowi di mana Indonesia ini akan masuk ke era industri 4.0. Nanti dari situ semua integrasi kita akan sangat menolong Bapak Ibu semua, terutama yang menurut saya sangat penting adalah di mana sistem yang kita berikan sekarang ini bisa memberikan Bapak Ibu suatu kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, terutama oleh data-data yang kita berikan dan juga oleh data-data rangkuman dan semuanya kita berikan sehingga Bapak Ibu bisa memberikan kecepatan dan ketepatan keputusan. Selanjutnya ini adalah beberapa keuntungan untuk menggunakan TMS, terutama TMS McKinsey, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang sudah bergerak di bidang logistik itu sudah sangat ahli dalam bidang ini, jadi saya mungkin akan skim through aja untuk ini. Jadi kita juga mempunyai, yang saya highlight beberapa itu, kita mempunyai customer portal dan vendor portal. Jadi customer dan vendor Bapak Ibu sekalian itu bisa melihat dari web yang kita berikan kepada mereka tanpa mengganggu atau selalu mengkontak Bapak Ibu untuk masalah update status pengiriman atau untuk membuat sales order atau untuk mengupdate fleet availability yang mereka punya apabila mereka dari sisi vendor, sehingga Bapak Ibu juga tidak terganggu dengan adanya itu dan tidak perlu repot mengirimkan update-update ke customer atau vendor Bapak Ibu sekalian. Dari situ juga kita juga mempunyai custom untuk tampilan dashboard dan analytic report yang dapat kita berikan dari sisi TMS kita ke Bapak Ibu sekalian, karena kami mengerti ya bahwa Bapak Ibu sekalian itu pasti mempunyai kebutuhan untuk data apa aja yang akan di-show, untuk rangkuman apa aja yang akan di-show, itu pasti tiap company itu beda-beda ya. Oleh karena itu kita tidak baku dan kita tidak kaku, dan kami ingin selalu menjadi partner bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga kita juga ingin memberikan apa sih yang Bapak Ibu paling butuhkan gitu. Jadi kita, we are very open for suggestions, we are very open for changes yang Bapak Ibu inginkan dari kita, terutama dari produk existing kita yang dimana kita bisa membantu dan support Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk yang lainnya mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat mengerti untuk dari sisi TMS dan VSMS. Cuman untuk yang ingin aku highlight yang mungkin belum kita show di situ adalah tadi itu adalah route optimization. Itu tadi yang sudah saya jelaskan sedikit, optimization-nya itu nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian dari segi efisiensi, terutama dari segi cost. Jadi di mana dalam satu hari itu kendaraan yang berjalan itu akan dimaksimalkan dari sisi drop points-nya, dari sisi load capacity-nya, dari sisi time saving-nya,
Itu semua akan kita maksimalkan berdasarkan perimeter yang Bapak Ibu berikan kepada kami dari sisi TMS kami. Jadi apabila contohnya Bapak Ibu punya perimeter untuk load-nya tiap kendaraan harus minimal segini, atau window time dari suatu tempat atau drop off location itu ada window time tertentu, atau dalam satu hari itu supirnya itu drivernya tersebut juga punya window time di mana saya nggak mau lemburan ya Pak ya, jadi saya mau maksimalkan dari 8 jam atau 9 jam sehari itu harus mendapatkan drop point sebanyak mungkin. Nah, di situ semua bisa kita maksimalkan berdasarkan logic yang kita buat di TMS kami. Untuk TMS, VSMS, dan driver apps kami sendiri itu kami buat secara in-house. Jadi ini bisa kami bilang bahwa ini merupakan produk anak bangsa, produk dalam negeri. Jadi itu semua kita buat dari scratch berdasarkan visi misi yang sudah dipunyai oleh Pak Hendrik dan Pak Raymond sebagai founder kami. Dari situ juga kita terus berkembang dari awalnya mungkin TMS kami itu masih sangat simple atau standar, kami terus berkembang berdasarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian sebagai partner dan our valued customers. Jadi seperti yang saya bilang di awal gitu ya, bahwa kita di sini juga bukan cuma sebagai hubungannya klien atau customer, tapi kita juga pengen sebagai partner di mana masukan dari Bapak Ibu sangat kita hargai dan itu sangat kita rasakan. Bahwa selama ini kita bisa sampai sekarang, kita bisa berkembang dengan banyak masukan baru, terutama dari Bapak Ibu yang sudah sangat ahli di bidang logistik ya. Next ini beberapa modul dari TMS yang tadi sudah saya sebutkan, tapi mungkin saya skim through aja karena ini mungkin nggak akan habis kalau saya bahas. Lalu selanjutnya ini juga produk baru yang kita launch, itu adalah Smart Driver App. Smart Driver App ini mungkin Bapak Ibu sudah lebih familiar dengan apa yang dimiliki oleh agregator saat ini ya, seperti contohnya atau mungkin last mile seperti contohnya Gojek, Grab gitu ya. Kurang lebih konsepnya mirip, tapi kita lebih meng-cater untuk kebutuhan logistik. Jadi di mana kita bisa mengirimkan EPOD, EPOP itu berdasarkan foto atau signature dari klien, lalu kita juga bisa di situ mengatur untuk uang jalan atau cash management, di mana driver itu akan mendapatkan notification atau mendapatkan information berapa uang jalan yang telah dikirimkan dari perusahaan, dan apabila ada kebutuhan mendadak selama perjalanan atau selama proses pengiriman, driver itu juga bisa melakukan request ke operator bahwa ini ada kebutuhan. Nah, itu kita bisa semua set berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu, apakah mungkin kebutuhan uang jalannya atau uang yang mendadak itu bisa langsung di auto approve atau harus melakukan certain level of approvals, itu semua bisa dilakukan dan bisa kita set. Di driver apps kita juga sendiri juga terdapat rating untuk driver kita. Jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri apakah driver ini perform atau tidak, apakah driver ini layak dipertahankan atau harus diganti, itu semua juga akan ada di Smart Driver App kita, dan itu semua datanya itu disupport oleh VSMS kita juga. Jadi dari VSMS kita itu dengan hardware yang kita pasang di mobil itu akan mengirimkan data-data yang merupakan driver's behavior. Jadi kita bisa selalu men-track apakah driver ini suka overspeed atau suka melakukan ngerem mendadak atau suka melakukan tikungan-tikungan tajam. Itu semua yang akan membantu memberikan performa nilai dari driver tersebut. Itu mungkin rangkuman sedikit dari driver apps kami. Ini juga beberapa modul-modul yang kita miliki tadi ya, seperti ini. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, expense, lalu delivery pickup detail, di mana misalnya dengan route optimization yang tadi dilakukan oleh TMS kami, setelah di-assign ke fleet-fleet yang Bapak Ibu miliki, lalu fleet itu sudah memiliki driver yang di-assign juga, maka driver akan langsung mendapatkan notification melalui aplikasi mereka mengenai order apa yang mereka terima dan harus mereka jalankan hari itu dan saat itu juga. Jadi itu semua itu akan menjadi sangat seamless ketika diintegrasikan dengan sistem kami. Jadi semuanya itu kami harapkan bisa membantu Bapak Ibu melakukan efisiensi baik dari segi waktu dan dari segi biaya. Terakhir yang VSMS kami ini adalah telematic solution yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar dengan GPS sistem dan juga sensor-sensor, karena Bapak Ibu pasti sudah, mungkin beberapa dari kalian juga sudah bertahun-tahun ya melakukan teknologi ini, menerapkan teknologi ini di kendaraan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya cekan sekilas aja di mana VSMS kami ini keunggulannya dibanding yang lain adalah bahwa kami itu mengintegrasikannya juga dengan yang tadi saya bilang dengan TMS solution kami dan dengan Smart Driver App solution kami.
Jadi dari ketiganya itu akan saling berbicara satu sama lain, ketiganya itu akan saling membantu satu sama lain, sehingga kita akan bisa memonitor apakah fuel efisiensinya sudah dilakukan dengan baik, apakah behavior driver itu bisa dilakukan dengan baik, bisa dipantau, dimonitor dengan baik, dan apakah ketepatan pengiriman, ketepatan pengambilan, itu semua juga bisa dipantau dengan baik. Dan di mana pada akhirnya, end goal-nya itu kami harapkan, ini semua bisa membantu perusahaan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan dari sisi efisiensi dan dari sisi development dan dari sisi pengambilan keputusan. Modul yang kami miliki saat ini ada yang terbaru yaitu TrackVision. TrackVision ini adalah suatu device atau alat kamera yang bisa menangkap tampilan kabin, terutama fungsi utamanya adalah untuk memantau supir. Ini kembali lagi ke driver's behavior tadi. Jadi supir ini selalu dipantau behaviornya selama perjalanan, apakah dia itu melakukan suatu tindakan-tindakan di luar SOP seperti merokok atau memainkan handphone atau apa, di mana harapannya ini bisa mengurangi terutama dari sisi accident ya. Ini yang sangat kita hindari karena apabila ada downtime tentu saja sangat merugikan Bapak Ibu sekalian, dan juga ini bisa menjadi mungkin suatu proof of insurance untuk Bapak klaim ke insurance Bapak itu ya, sebagai proof. Jadi di sini kita ada namanya fatigue sensor, di mana yang tadi saya jelaskan itu bisa membantu untuk mendetek apakah driver tersebut mengantuk, merokok, main handphone, atau terdistract. Dan ini sekali lagi kita integrasikan secara seamless ke TMS kami dengan driver's performance scorecard tadi, di mana nanti juga akan di-push ke masing-masing driver, di mana mereka juga bisa melihat scorecard yang mereka dapatkan so far itu seperti apa, sehingga mereka bisa lebih mawas diri dan sehingga mereka bisa lebih mengimprove dirinya sendiri, terutama apabila kontrak mereka mungkin akan berakhir. Putusan itu di mana sangat menentukan. Selanjutnya ini adalah beberapa dari list customer kami harapkan untuk tahun ini dan tahun depannya akan bertambah 2-3 kali lipat dengan bantuan Bapak Ibu sekalian dan tentunya dengan bantuan dari Pak Anan dari sisi Google Cloud. Terakhir mungkin yang ingin saya highlight adalah bahwa sekali lagi kami sebagai perusahaan ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk current customer kami, untuk current klien kami, current partner kami. Mungkin banyak dari produk kami yang jauh dari sempurna, mungkin banyak dari produk kami yang perlu diimprove, tapi sekali lagi kami sangat terbuka untuk segala masukannya, dan komitmen dari kami adalah kami akan selalu mengimprove diri kami sendiri untuk menjadi lebih baik, dan kami akan selalu belajar untuk menjadi lebih baik. We may not be the best for now, tapi kita akan selalu strive untuk menjadi yang the best. Terima kasih sekilas dari McKinsey. Mungkin apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, bisa saya bantu jawab. Ya, mungkin Mas Andi ini ada beberapa pertanyaan, tapi tadi ada dari Pak Didin, cuman Pak Didinnya udah left. Tapi, oh iya. Ini salah satu kendala yang dialami oleh perusahaan logistik dan transportasi adalah customer behavior terkait dokumen delivery order yang harus dikirimkan sebagai base legal document sebagai syarat penagihan invoice. Padahal teknologi sudah berkembang, semakin demikian berkembang, ini juga mengganggu cash flow perusahaan. Nah, gimana menurut Pak Andi mengenai ini? Ini sebabnya kenapa kita mempunyai Smart Driver App tadi ya, karena memang banyak kendala yang dirasakan oleh customer kami adalah kita tuh selama ini tuh masih memakai bukti fisik sebagai tanda terima dari customer. Karena itu kan jarak itu kan juga sangat berpengaruh ya. Customer bisa aja ada di luar pulau, sedangkan head office-nya itu ada di Jakarta, sehingga membutuhkan waktu pengiriman untuk dokumen fisik tersebut untuk kembali ke head office, di mana setelah itu baru bisa diproses oleh finance, setelah dicek validasinya semua, baru bisa kirimkan invoice. Nah, itu semua tuh yang kita harapkan bisa diatasi oleh EPOD dan EPOP dari sisi Smart Driver App kami tersebut. Jadi kami harapkan ke depannya dengan seiring berkembangnya teknologi, bahwa e-signature itu sudah sangat cukup dan segala bukti foto pendukung itu sudah sangat cukup, di mana perusahaan kemudian dapat melakukan penagihan atau invoicing berdasarkan data-data yang sudah diterima oleh Smart Driver App kami tersebut. Mungkin seperti itu sih. Oke. Ini dari pertanyaan dari Pak Deden. Nah,
perkembangan luar biasa untuk McKinsey. Apakah ada plan McKinsey untuk masuk ke area transport platform, di mana find out tracking di marketplace dengan banyak model pricing tracking by point to point maupun zoning rate. Transport platform contohnya Ritase, Logan, Logistik dan sebagainya. Pak Deden, makasih untuk masukan dan untuk pertanyaannya. Mungkin nanti saya bisa diskusikan dengan Pak Hendrik dan Pak Raymond, atau mungkin kalau Pak Hendrik masih ada di sini bisa langsung jump in. Tapi apabila tidak, tampaknya Pak Deden dan Pak Hendrik dan Pak Raymond sudah saling kenal ya. Mungkin nanti kita bisa atur meeting informal. Kebetulan Pak Raymond juga minggu depan ke Jakarta, mungkin kalau ada kesempatan atau Bapak Deden ada waktu, kita boleh visit untuk sekedar ngobrol-ngobrol santai. Sure, Pak Andi. Sure. Makasih banyak Pak Deden. Sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Andi dari Pak Rio. McKinsey sudah menjangkau operational customer di area mana saja terkait support untuk hardware problem hardware GPS? Kita sih customer kita ini saat ini memang kebanyakan mostly itu ada di Pulau Jawa ya, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta pada khususnya. Tapi kita juga ada beberapa customer kita yang di luar pulau, contohnya di Sumatera, di Lampung, lalu ada juga di Kalimantan, dan kita sih ada beberapa solusi yang kita berikan kepada existing customer kami dalam bentuk package-nya seperti apa untuk customer service kami atau maintenance kami apabila berada di luar pulau tersebut. Cuman yang mungkin ingin saya tekankan saat ini adalah bahwa kami sanggup melayani kebutuhan customer kami di luar pulau, dan kami juga bersedia untuk mendengarkan apabila ada pertimbangan dari segi package yang kami tawarkan, apakah ada masukan dari customer atau apa. Karena seperti yang saya bilang tadi juga, bahwa kita itu selalu berusaha untuk membantu dan saling bertumbuh satu sama lain. Tahu bahwa cost itu merupakan salah satu faktor terbesar ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berada di luar pulau kontra dengan perusahaan yang ada di Jakarta. Oke, baik. Ini dari Pak Dani Saputra. Di driver app, apakah sudah ada absen online? Kemudian driver mendapatkan task pengiriman via aplikasi atau notifikasi via SMS atau WA. Di FSMS Pro Plus, apakah ketika door open atau close sensor tidak pada tempatnya, apakah ada real time alert? Oke. Untuk driver app, apakah sudah ada absen online? Saat ini belum, Pak. Tapi ketika driver itu login, kita bisa menganggap bahwa itu sebagai suatu absensi dari driver. Karena untuk license yang kita berikan di driver app itu harus terdaftarkan dengan driver tertentu. Dan kedua, apakah mendapatkan tes pengiriman barang via app atau notifikasi via SMS atau WA? Saat ini via app, Pak. Tapi mungkin ke depannya apabila memang kebutuhan dari Pak Dani itu melalui SMS atau WA, karena yang saat ini kita lakukan di sistem TMS kami adalah notification itu bisa dilakukan via WA atau via email atau via in-app notification. Jadi menurut saya sih itu tidak akan ada masalah untuk driver apps kami juga. Lalu di Pro Plus, apakah ketika door open atau close sensor tidak pada tempatnya, apakah ada real time alert? Ada, Pak. Gimana caranya? Ini akan dikombinasikan dengan POI atau geofencing juga, Pak. Jadi ketika mereka membuka pintu itu, notification-nya tidak pada geofencing atau location atau POI tertentu, maka itu bisa kita set parameter tersebut bahwa itu dari sisi operator atau dispatcher akan mendapatkan alert bahwa ini tidak di dalam geofence tersebut dan kenapa ini pintunya terbuka. Itu semua bisa dikombinasikan secara seperti itu, Pak. Oke. Saya harap cukup menjawab Pak Dani ya. Ya Pak Dani, kalau pertanyaannya masih kurang, jawabannya silakan ditambahkan gitu ya, atau disampaikan. Jika tidak, kita akan move ke pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya. Baik Pak, udah cukup 11. Terima kasih Mas Dani. Dari Pak Dwi Anugrah, kolaborasi apa yang telah diterapkan oleh McKinsey dan Google dalam menyambut industri 4.0 untuk mendukung industri logistik Indonesia? Untuk sekarang, mungkin Pak Hendrik sih yang lebih ahli ya. Karena Pak Hendrik itu selaku CTO kami. Cuman yang pasti itu kita setelah migrate
untuk cloud server kita. Dari yang previously kita semua sudah pindah ke Google sekarang. Semuanya itu kita pindahkan data-data kami ke cloud server Google. Dan yang pasti kita juga mempunyai API seperti Pak Probo tadi ke Google, terutama dari segi Google Maps dan Google Places juga, karena memang itu sangat kita butuhkan untuk mendapatkan long lat, untuk sisi geofencing, untuk sisi POI itu sangat kita butuhkan. Dan route optimization yang saya mention tadi itu juga sangat berkaitan erat dengan Google Maps. Karena ketika kita akan menentukan suatu route, kita membutuhkan data-data historical dari yang Google sudah punya ya. Dari segi traffic, dari segi location-nya juga. Jadi yang pasti sangat berhubungan erat adalah Google Cloud dan Google Maps dan Google Places tadi itu. Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Hendrik kalau ada yang lain. Ya, saya mungkin tambahkan aja Pak Dwi ya. Jadi memang Google, dalam hal ini Google Cloud secara khususnya, kita melihat bahwa dari sisi business application tadi saya sampaikan, ini area yang kita isi dengan partnership gitu ya. Dan partnershipnya apa? Bahwa nanti Make Easy ini bisa available di dalam Google Cloud Marketplace. Jadi dengan itu harapan kami Make Easy maupun business application yang lain gitu ya, pada saat misalnya Pak Dwi sebagai pengguna Google Cloud bisa langsung menggunakan aplikasi Make Easy ini dengan masuk ke Google Cloud gitu. Itu harapan kita sebagai partnership ya, dari sisi partnership untuk mendukung industri logistik. Jadi kita membuka pintu sebesar-besarnya untuk Make Easy dan juga business application yang lain untuk masuk dalam satu komunitas marketplace kita. Itu mungkin jawaban saya, Mas Dwi. Kemudian dari Pak Taufik nih pertanyaannya, ketika terjadi kehilangan barang, bagaimana solusi dari Make Easy untuk mengetahui dengan cepat? Oke, mungkin beberapa solusi yang kita terapkan saat ini adalah dengan berhubungan dengan door sensor yang pertanyaan Pak Dani tadi ya. Jadi door sensor itu memang tugasnya itu adalah untuk mencegah apabila pintu dari mobil atau kendaraan Bapak Ibu sekalian itu dibuka tidak pada lokasi tertentu. Jadi ketika pintu itu terbuka dan ketika barang itu mungkin diambil oleh oknum-oknum tertentu dan supir tidak menyadari hal itu, maka operator akan segera mengetahui dari notification yang dikirimkan oleh sensor tersebut bahwa ini pintu ini terbuka di lokasi yang tidak pada tempatnya. Nah, itu menjadi suatu alert di mana kemudian operator bisa langsung menghubungi supir untuk menotify bahwa ini pintu kamu terbuka, coba dicek ada apa gitu. Itu salah satu solusinya. Dari sisi lain juga apabila supir tersebut mengetahui bahwa ada terjadi tindakan pencurian seperti yang dimaksud, itu pada alat GPS kami itu kita terhubung dengan namanya SOS button, di mana ketika itu ditekan langsung akan terhubung dengan operator atau dispatcher di kantor pusat. Dan kedepannya kami harapkan juga, ini juga sekali lagi berdasarkan masukan dari salah satu customer kami, apabila SOS button tersebut ditekan, mungkin kedepannya kita akan coba untuk bisa langsung terhubung dengan kepolisian. Ini adalah salah satu fitur yang sedang kita kembangkan. Jadi selain ke operator, tapi juga bisa langsung dengan kepolisian setempat. Seperti itu mungkin jadi kombinasi antara door sensor dan SOS button. Semoga menjawab ya Pak Taufik. Oke, mungkin kita balik ke pertanyaan tadi, ada pertanyaan yang belum sempat dijawab untuk Mas Probo ini, itu ya, dari Mas Ari Wibowo. Nah, bagaimana kurir mengatur pengiriman harian ke end customer paling efisien? Apakah Lion Parcel memanfaatkan Google Maps untuk optimalisasi rute pengiriman harian yang juga dilakukan oleh kurir? Saat ini kita masih belum melakukan route optimization-nya itu, dikarenakan ada beberapa kendala yang perlu kita sortir nih dari inputnya kita. Nah, tapi ke depannya kita tentu aja lagi cari cara nih, gimana caranya kita bisa melakukan sortingnya dengan lebih efisien gitu. Oke. Thank you, Mas Probo. Nah, mungkin ada dari Azizul nih, apakah ada kendala yang dialami saat proses migrasi data dari server yang lama on-premise atau ke Google Cloud SQL? Wah, it's a very good questions.
Kalau misalkan untuk migrasi datanya, itu kita menggunakan salah satu servisnya untuk database migration, servisnya Google. Saya kayak udah lupa namanya apa, nah tapi itu bisa tap in, masuk ke dalam database yang awal, terus habis itu dia bakal melakukan kayak replikasi dari yang lama ke yang baru. Jadi nanti tinggal di switching aja kalau misalkan deltanya udah kebentuk, ini tinggal aplikasinya dimatiin beberapa saat, ini udah selesai melakukan sync, nanti ini tinggal di shutdown. Jadi aplikasi nanti tinggal nembak ke dalam Cloud SQL-nya. Gitu. Ada servisnya tapi saya lupa, mungkin Anon bisa bantu ingetin apa nama servisnya. Nanti saya get back deh ke Mas. Saya ingat juga. Oke, soalnya servisnya ada banyak banget sih. Ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Taufik tadi, apakah Line Parcel melayani pengiriman produk makanan, tapi makanan tersebut mudah sekali hancur? Bagaimana ini? Apakah bisa? Sebenarnya itu tergantung dari origin sama destinasinya nih. Kalau misalkan pengirimannya dengan menggunakan yang jauh, itu kita cek dulu nih barangnya itu seperti apa. Apakah bisa kita layani atau kagak? Karena kita kan menjaga kepuasan pelanggan ya. Kita nggak mungkin kalau misalkan ternyata barangnya hancur tengah jalan, tapi kita terima juga gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang dalam kota itu kita pasti bisa. Oke, noted. Oke, pertanyaan-pertanyaannya udah habis nih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman gitu ya. Bisa di chat atau bisa raise hand untuk bisa unmute dan sampaikan pertanyaan secara langsung baik ke saya, Mas Probo maupun Pak Andi. Mungkin saya remind lagi, minta tolong diisi feedback formnya supaya kita bisa juga nanti kirimkan kita kirimkan nanti materi presentasi dari Google, Make Easy maupun Line Parcel. Seperti itu. Mungkin saya ada pertanyaan nih gitu ya. Kalau mungkin pertanyaan kepada yang customernya sudah memakai Google Cloud ya, baik pakai Google Maps maupun Google G Suite atau Google Workspace ataupun Google Cloud Platform, ataupun ada rencana lah gitu ya. Ya, makasih Pak Jeff ya. Apa kendala atau penghambat gitu ya teman-teman untuk mengadopsi atau menggunakan Google Cloud lebih banyak lagi gitu kita di produk-produk tadi. Mungkin bisa di-share gitu ya, kalau misalnya bisa di-share kita mungkin bisa coba lihat dan bantu carikan solusinya. Seperti itu. Silahkan mungkin kalau ada yang mau raise hand gitu ya, mungkin share kenapa saat ini menggunakan Google Cloud-nya terbatasnya seperti apa, atau ada rencana menggunakan Google Cloud tapi khawatir, apa kekhawatirannya. Mungkin itu ada pertanyaan dari saya. Silahkan yang jawab, nanti juga saya kirimkan juga untuk goodies-nya atau swag-nya. Apakah dari sisi biaya, apakah dari sisi pembayaran, apakah dari sisi mungkin response time. Biaya boleh sih kalau lebih murah lagi. Biaya ya, oke.
Oke. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain ya. Oke, mungkin kalau dari sisi biaya, saya mungkin coba highlight pasti kebanyakan menggunakan Google Maps ya. Silakan drop email ke saya mengenai masalah biaya untuk penggunaan Google Maps. Kita punya beberapa bisnis partner yang memang memberikan sifatnya volume discount gitu. Jadi itu mungkin akan mempermurah gitu ya, cost seperti itu. Ya silakan Mas Asisul, pertanyaan. Iya, terima kasih waktunya Pak Anang, Ya. Pandi, Pak Provo. Satu pertanyaan untuk penggunaan GCP ya. Di mana sekarang itu kan kendalanya kebanyakan user itu pakai provider ISP dan kita nggak tahu tuh koneksinya seperti apa gitu. Dan kebanyakan kendalanya biasanya kita akses website gitu ya, dan itu terasa lama gitu Pak. Oke. Dan ada beberapa ISP dicoba dibandingkan gitu ya, dan itu yang satu cepat, yang satu enggak. Nah itu bagaimana ya Pak solusinya gitu? Oke, Mas Azil, terima kasih. Ya jadi response time ya. Jadi yang Google bisa jaga itu adalah response time dari pada saat masuk point of presence-nya Google gitu ya. Contohnya kalau di Indonesia salah satu point of presence ya kayak di cyber seperti itu. Itu kita bisa jaga setelah itu SLA-nya seperti apa gitu. Memang tetapi kalau misalkan dari sisi asasi atau end user yang menggunakan network provider gitu atau ISP ke point of presence itu terus terang kita nggak bisa jaga, nggak bisa kontrol asasi. Tapi yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan ISP terutama beberapa ISP yang cukup besar gitu ya, seperti Telkom gitu ya, untuk bagaimana kita dari sisi bandwidth kita perbesar gitu ya, seperti apa. Ini yang kita lakukan pada saat waktu beberapa bulan lalu itu ada kendala di ini ya, di Telkom di Telkom ya, saya lupa ya. Ya di Telkom, kemudian kita bicara dengan Telkom, kita ada dua yang kita lakukan, kita bandwidth-nya kita tambahin gitu ya, jadi kita beli bandwidth lebih besar dengan Telkom. Yang kedua, routingnya kita perbaiki gitu, jadi ada routing yang ternyata kita lihat itu memperlama gitu, itu yang kita perbaiki. Jadi dua hal itu yang kita bisa lakukan. Nah tapi memang case-nya, tadi saya bicara tentang case Telkom, tapi ya itu yang kita lakukan dengan ISP, yang bisa kita lakukan dengan ISP untuk mempercepat respons time dari ISP ke point of presence kita. Mungkin aku bisa tambahin juga ya, Bro Anan. Jadi kalau misalkan itu kan dari sisi ISP-nya ya, berarti itu tambahin bandwidth supaya lebih cepat. Tapi kalau misalkan dari aplikasi web kita sendiri, mungkin bisa dipakai, kan sekarang kan ada tuh yang page load-nya, jadi dia nge-load dulu, lalu dia baru tambahin kontennya secara perlahan gitu. Nah, itu mungkin salah satu teknik yang bisa dipakai kalau bentuknya website. Atau kalau misalkan emang ISP-nya lambat di daerah-daerah, itu bisa menggunakan Cloud CDN juga. Jadi ada CDN network yang bisa dipakai. Jadi itu ibaratnya mirip kayak caching di dalam suatu lokasi. Jadi ketika dia nge-retrieve data misalkan dari daerah yang dekat sama CDN-nya itu bisa lebih cepat. Ya, oke. Makasih Mas Bobo dari jawabannya. Yoi. Ya. Ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau menjawab pertanyaan saya tadi terkait dengan apa kendala yang dihadapi oleh customer untuk mengadopt Google Cloud atau apa namanya, adopsi lebih luas lagi dari Google Cloud?
Oke, kalau tidak ada jawaban, juga tidak ada jawaban pertanyaan, mungkin kita akhiri sesi hari ini. Jadi kita give back time. Tadi kan ya Mas Wisnu, terima kasih. Kita give back time 10 menit. Terima kasih teman-teman dari Line Parser, Mas Probo, dari Make Easy juga Mas Andi untuk sharingnya hari ini. Ya gimana? Silakan. Raise hand, ya Mas Bobo. Nggak sengaja ketekan. Mau bilang thank you. Oke. Terima kasih untuk tadi Mas Bobo, Mas Andi dari Line Parser sama Make Easy untuk sharingnya hari ini. Dan kita akan terus coba lakukan sharing-sharing ke depan terkait dengan solusi-solusi di baik logistik maupun di industri lain gitu ya, dengan bisnis partner kita dan customer kita. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Jika ada terima kasih juga udah mengisi feedback form. Kita akan memberikan kita akan share materi presentasi hari ini menggunakan feedback form. Untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, saya sudah catat semuanya. Nanti saya akan kontak satu persatu untuk memberikan goodies atau di Google istilahnya swag gitu ya. Nanti kita akan kirimkan. Tapi saya akan kontak personal by email gitu untuk dapatkan alamatnya supaya bisa kita kirimkan goodiesnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih teman-teman untuk waktunya, untuk kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait Google Cloud, tadi email saya sudah saya sampaikan. Nanti saya sampaikan juga dalam PDF yang kita akan share. Jika ada pertanyaan juga ke Pak Andi atau Mas Probo juga nanti bisa juga di email gitu kan ya. Jadi bisa di follow up lebih lanjut. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Anan. Thank you. Untuk kesempatannya dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Thank you teman-teman sekalian. Thank you Pak Anan, Pak Andi, Pak Probo dan teman-teman McKinsey, Pak Henry dan Pak Rema. Thank you Pak Deden, waktunya juga. Terima kasih Pak Deden, terima kasih.